أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid kita ini. Salawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, bapak imam kita, dan segenap pengurus masjid, bapak serta ibu, hadirin ma'al hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang sangat saya hormati. Seperti biasa pada malam hari ini kembali kita melaksanakan wirid pengajian. Materi saya hari ini yang telah ditentukan adalah melihat kepada beberapa hadis yang dapat saya cari tentang masalah yang menyangkut dengan sholat. Maksudnya seperti yang kita sepakati, pengajian kita ini hanya membacakan materi hadis, apakah sesuai atau tidaknya dengan apa yang kita laksanakan itu nanti tergantung kepada apa yang telah sama-sama kita pahami. Kita lanjutkan pengajian kita pada bulan yang lalu. Lanjut hadis kita ini kita bahas satu persatu, bahwa pada bulan yang lalu pengajian kita berkisar terhadap mengikut imam. Seorang makmum sangat diperintahkan oleh agama ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, disuruh dia untuk mengikut imam dan tidak boleh mendahului imam tersebut. Kita masuk kepada materi selanjutnya. Saya angkat hadisnya, saya coba bacakan matan hadisnya, mudah-mudahan benar. Pertama, An Amru bin Salmah, dari anak Salmah, qala idza hadaratis sholatu fayu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aksarakum qur'ana. Apabila telah datang waktunya sholat, kata Nabi, falyu'azzin, maka hendaklah kamu azan. Kemudian fal wal ya ummakum aksarukum qur'ana, dan hendaklah jadikan oleh kamu seorang imam yang banyak
menguasai Al-Quran. Ini yang pertama dulu. Hadis menjelaskan, pertama kalau sudah hadir waktu sholat, maka pertama kita disuruh azan. Berarti azan itu al-i'lan, pemberitahuan waktu sholat sudah datang. Sehubungannya azan itu dikumandangkan telah masuk waktu. Yang pertama dulu. Perintah ini perintah. Nabi memerintahkan kalau seandainya masuk waktu sholat, itu yang pertama adalah fal yu'azzin, azan. Maka dalam hadis ini sebahagian daripada para ulama kita menyepakati bahwa azan itu pada dasarnya adalah setelah masuk waktu sholat. Dan masuk waktu baru azan. Konsep pertama nih, konsep pertama. Nah, di belakangan ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan. Saya pernah ke Balai Diklat Padang sekitar jam 2 ada orang azan. Bangun saya lihat waktu jam 2 azan. Apa ini? Malam Pak, malam ada azan di situ, dikumandangkan azan. Pada dasarnya azan itu adalah iza hadaratis shalah falyu'azzin. Apabila sudah masuk, sudah datang waktu sholat, maka pertama adalah azan. Tapi kenapa mereka azan itu jam 2 malam? Itu berarti azannya itu bukan untuk memberitahu masuknya sholat. Kadang-kadang banyak azan Pak, orang masuk ke liang lahat azan kan, ya. Orang berangkat haji azan. Nah, jadi azan itu pada perbuatan yang diperbuat itu bukan hanya menentukan masuknya waktu sholat. Lahir anak azan. Kalau anak perempuan diiqamahkan. Bahkan ketika terjadi kebakaran pun orang azan. Orang azan. Ini terjadi. Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis, termasuk memang dalam hadis, kalau anak kita lahir laki-laki memang disuruh diazankan. Jadi azan itu tidak tertentu khusus dipakai untuk menjelaskan masuknya waktu sholat. Awalnya memang seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah azan ada perintah, wal ya'ummakum aksarukum qur'ana. Arti ada hadis, begitu azan selesai azan, dikerjakan sholat sunat, maka kita disuruh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wal ya ummah, hendaklah kamu mengangkat. Jadi imam itu diangkat, Pak, imam itu diangkat. Siapa yang mengangkat imam itu? Jemaah. Yang mengangkat imam itu adalah jemaah. Wal ya ummakum aksarukum qur'ana. Hendaklah kamu jadikan seseorang itu jadi imam, orang yang banyak hafal Al-Quran. Itu konsep pertama, Kita lihat lagi, saya coba lihat hadisnya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu
aqra'uhum kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah fa in kanu bis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum musliman wa bi riwayatin fa aqdamuhum sittan wala ya ummar rajulu ar-rajulu bi sultanihi. Dari Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaumu aqra'uhumul kitabillah. Jadikan kamu imam bagi satu kaum itu mereka yang banyak membaca Al-Qur'an. Fa in kanu bil qiraati sawaan, seandainya di tempat itu ada dua qori itu sama-sama. Kalau dibuat tanding atau MTQ tingkat nasional, dua-duanya sama-sama juara satu. Kalau demikian sama-sama mereka fa'alamuhum bis sunnah, kamu lihat siapa di antara yang kedua itu, yang dua orang itu yang lebih paham tentang sunnah. Apa itu sunnah? Yang menguasai bagaimana Rasul itu berbuat. Seandainya kedua-duanya sama-sama pintar, sama-sama banyak baca Quran, sama-sama banyak hafal Quran, sama-sama bagus bacaannya, fa in kanu bis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijrah. Siapa yang kalau memang terjadi persamaan, maka kamu lihat siapa yang duluan hijrah. Kalau bahasa kita, Pak, misalnya di masjid kita ini ada dua imam kita, sama-sama mantap bacaannya, sama-sama tinggi ilmu sunnahnya. Kita lihat siapa yang mereka duluan kemari. Karena ini adalah menghargai. Nah, kemudian fa in kanu bil hijrati sawaan fa aqdamuhum musliman. Kalau memang mereka itu sama-sama hijrah, kita boleh melihat siapa yang duluan masuk Islam. Seandainya juga sama-sama mereka masuk Islam, maka dahulukan dulu lihat umurnya. Misalnya satu qori itu umurnya 20 tahun, yang satu lagi itu 30 tahun. Mana didahulukan, Pak? 30. Yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Itu konsepnya. Kenapa yang lebih tua didahulukan? Banyak pemahamannya, Pak. Minta maaf. Saya melihat dalam satu buku sudah lebih tua dia, itu berarti boleh dikatakan lebih tua dia, mungkin lebih khusyuk lagi ibadahnya. Bahkan ada lagi dilihat dari segi tanggung jawabnya. Kalau seorang itu tanggung jawabnya banyak, anak mau dipikirkan banyak, ekonominya pun sempit, maka dahulukan orang ekonomi yang mapan kalau sama dalam bentuk umurnya. Kenapa? Karena faktor ekonomi mempengaruhi kepada saya misalnya, Pak, punya utang saya ini, uang saya tidak ada, nak saya butuh besok bayar sekolah, kira-kira ada tidak pengaruhnya kepada sholat saya, Pak? Pasti ada. Allahu Akbar. Pak cito utang besok yo. Pitin ndak ada. Jadi Islam melihat itu.
Kalau memang orang itu beban ekonominya jauh lebih di bawah dia, ada yang kira-kira ekonominya sudah mapan, dahulukan dia, karena beban dia lebih sedikit ketimbang beban saya. Kenapa? Ada konsep dalam Al-Quran yang paling ditakutkan, yaitu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam salat. Yang membuat lalai apa? Banyaknya problema hidup. Apalagi kita lihat dalam hadis, wala ya ummar rajulu rajulu fi sultani, seugianya seseorang yang musafir tidak jadi imam di kampung orang lain. Saya misalnya, saya lewat, yang harus didahulukan jadi imam itu siapa, Pak? Sultan, orang yang ada di sini, orang yang imam yang sudah ditetapkan oleh jamaah. Kenapa? Karena orang yang ditetapkan oleh jamaah itu sudah tahu imam itu sifat-sifat jamaahnya. Saya misalnya, imam itu berdiri, begitu sholat qomat dia berdiri, dia hadap belakang dulu. Apa yang dia lihat itu? Oh, apa tuh orang bakadai, apa tuh sakit pinggang, bapak tuh rematik, bapak tuh susah duduk, ibu tuh nggak bisa tahan lama berdiri. Supir, imam itu kan supir, Pak. Menghadap di kepala kamu, dia pandang dulu. Apa tuh sakit pinggang tuh? Kalau begitu jangan saya bawa ayat nanti pingsan dia. Siapa yang tahu dengan jamaah itu, Pak? Yang tahu dengan jamaah itu adalah orang di situ, Pak. Kalau orang tidak tinggal di situ, dia tidak imam di situ, saya tidak tahu mana bapak yang sakit pinggang. Saya tidak tahu mana bapak yang sedang sibuk. Tadi bapak berangkat ke masjid, kedai ditutup sebentar. Maka inilah makna hadis ini. Kata Nabi, wala ya ummar rajulu fi sultanihi. Seseorang pendatang jangan, kalau bisa jangan jadi imam dia di satu tempat orang penduduk. Kenapa? Karena tidak tahu dia kondisi jamaah. Kau sudah tahu kondisi jamaah? Oh bapak kau sibuk kok. Kalau panjang besok apa tuh ndak dah? Ibu doh. Amak tuh sakit ping. Kalau lama rukuknya paham dia? Nah, kalau tak duduk. Ibu tuh sagan duduk. Dia ingin dapat yang sempurna. Pemahaman yang kita ambil adalah bahwa kenapa disuruh imam itu adalah orang yang tinggal di situ? Karena memang dia tahu jamaah itu. Tahu dia jamaahnya. Dia paham dengan jamaah itu. Apa itu kerja di sana, apa itu kerja. Tahu dia. Sehingga maka idza amma ahadukumun nas falyuhabbib. Apabila kamu diangkat jadi imam oleh manusia, maka tolong kamu ringankan. Apa maksud ringan itu, Pak? Jangan terlalu lama sujudnya. Jangan terlalu lama rukuknya. Jangan terlalu panjang ayatnya. Tapi kalau kamu, kata Nabi, sholat sendirian, silahkan Anda perbuat sepanjang apa Anda mampu. Jangan kita bawa ikan sepat, ikan gabus, ikan sepat. Tidak begitu maksudnya. Kalau lebih cepat lebih baik, tidak disolat maksudnya, Pak. Menimbang jamaah. Tapi kalau kita solat sendirian, silakan Pak.
Bapak sholat sendirian 3 juz, boleh atau tidak? Bapak sholat sendirian 4 juz satu rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Nggak ada yang larang. Karena kita tidak menyangkut dengan orang lain. Tapi kalau kita diangkat oleh makmum atau jamaah sebagai imam, kita menyangkut. Jangan pula dibuat supir Medan. Pak supir Medan, Pak, banyak yang mabuk dibuat dia. Itu langsung dibilang oleh saya, Pak, lambat seketek, Pak. Napa? Aden mabuk. Jamaah juga bilang, Pak, jangan terlalu cepat, Pak. Kenapa? Saya tidak bisa baca cepat. Ada lagi yang bilang, Pak, jangan terlalu lambat, Pak. Kenapa? Aden buru-buru. Nah, di situ. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah konsep hadis. Bolehkah terlalu cepat? Tak boleh. Terlalu lambat pun jangan. Maka datang khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Kalau menyangkut dengan orang lain. Tapi kalau Anda mau sholat sendirian, silahkan. Sampai bengkak kaki itu, boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, boleh. Kalau ada di musim-musim tertentu, misalnya pada saat Ramadan itu per hari dia pada saat Ramadan dia menjalankan 1 juz. Nah itu gimana? Kalau jamaah sepakat silahkan, Pak. Kalau jamaah sepakat, itu kan sholat sunat tuh, sholat sunat tarawih dipakai 1 juz 1 malam. Kira-kira jamaah sepakat atau tidak? Konsepnya ada kesepakatan, Pak. Berunding kita dengan jamaah tuh. Bapak-bapak, tahun ini bagaimana? Maka Al-Quran mengatakan wasawirhum fil amri, apapun urusan kamu bermusyawarah. Bawa musyawarah. Gimana, Pak, tahun ini 1 rakaat 1 juz, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kata jamaah, "Deh, Pak, peruden belum makan lagi, Pak." Kehendak itu bukan kehendak imam, Pak, kehendak jamaah. Karena kita menyangkut dengan orang, Pak. Bahkan ada kadang-kadang jamaah itu begitu sabihis di bawah imam tuh, dia duduk. Dan pertengahan ayat baru dia berdiri. Berarti Bapak tuh ada 2 di situ, nggak sanggup lama berdiri atau paman. Kalau orang yang pemalih itu siapa itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka sholat bermalas-malas. Siapa itu, Bu? Siapa itu? Munafikun. Itu orang munafik. Orang munafik seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat lagi hadisnya. Nanti kita berdiskusi ya, Pak. Jadi kesepakatannya, Pak. Ya. Kalau sepakat jamaah 3 juz 1 rakaat, ya, boleh. Kalau tidak sepakat jamaah, tidak usah. Karena ini menyangkut kemakmuran masjid. Jangan nanti jamaah muttaqin ini tidak sholat tarawih di sini. Kemana dia? Sana. Ditanya, Pak,
Kenapa apa enggak dimutakin? Di situ payah. Apa payahnya? Panjang ayatnya. Saya baru berbuka tadi cuman kolak setengah sendok Pak Ustadz. Masa ayat salat tarawih sampai setengah juz? Nggak sanggup saya dok. Oh begitu. Jangan bapak bilang, bapak, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita ini. Rupanya bapak tidak memperdulikan jamaah. Nah ibu timbang jamaah tuh, maka jamaahlah lari. Timbang jamaah itu. Ada juga yang terlalu cepat Pak. Satu napas. Fatihahnya satu. Kalau itu saya memang tidak setuju saya. Udah siap dah baca Fatihah, ayatnya pun kulhu pula tuh. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah rukuk dia. Itu tidak masuk sama saya itu. Jadi konsepnya Pak, ada kesepakatan jamaah. Ayo kita sepakat. Nah gitu. Kemudian kita lanjut. Hadis yang ketiga, an Jabir radhiyallahu anhu, wala ta'ummanna imra'atu rajulan. Seorang perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Walaupun perempuan itu qori'ah internasional, juara 1 dia tingkat dunia, tapi perempuan dia tidak berhak jadi imam untuk laki-laki. Jadi kalau itu Siapa? kecuali itu. Tidak bisa, tidak ada terkecuali Pak. Dalam konsep agama tidak ada istilah terkecuali. Kalau ada yang membuat perempuan jadi imam bagi laki-laki dalam sholat berjamaah, itu adalah alirannya sesat. Selesai. Tidak bisa kesetaraan gender dalam masalah sholat. Gimana pun kesetaraan gender tidak boleh Pak. Banyak dalam Islam itu yang tidak boleh perempuan. Wali itu wali untuk nikah, tidak boleh perempuan. Jangan cari kesetaraan gender, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, inilah yang disebut dalam agama kita. Jadi kalau ada seorang, maka ada lagi Pak, wala fajirun mukminan, jangan jadi imam orang nan banyak berdosa. Jadi imam bagi orang mukmin yang benar-benar beriman. Fajir, dosanya banyak, bacaannya bagus tapi dosanya banyak. Baru tadi pagi dia bajinah, langsung jadi imam walaupun bagus bacaannya. Wala ya ummu fajirun mukminat, tidak boleh orang fajir banyak dosa jadi imam kepada orang-orang mukmin yang boleh dikatakan sakit dosanya. Apa orang fajir itu? Orang banyak dosa itu. Salah satu adalah orang yang sering meninggalkan sholat. Sholatnya lalai. Kadang-kadang sholat dia di akhir waktu. Tidak menentu. Perbuatan dosa besar banyak dia perbuat. Entara bapak-bapak, jangan. Orang banyak dosa itu jangan. Walaupun bacaannya bagus. Dia kerjanya baca cewek tiap hari. Masih lajang. Hah?
Nampak bapak dia tu, bapak lihat dia berdua-dua bercewek Kalau Pak Honda berpelukan, nanti masuk azan jadi imam dia. Nggak benar. Kan, Pak, hadis itu jelas tuntunan Rasul itu. Mohon maaf. Di masa Rasul itu hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani jadi imam. Kecuali satu kali. Itu pun karena Rasul yang menyuruh. Fajir, banyak dosa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini banyak persyaratannya, Pak. Karena dia memang ikutan. Makanya yang di depan ini, Pak, tidak sembarangan, Pak. Saya pun tidak mau saya di depan nih, karena saya itu banyak dosa. Tidak sanggup. Kita cari, makanya kita cari itu. Pak, kamu jadi imam kami. Masalah ekonomi bapak kami pikirkan, hidup bapak kami pikirkan. Jangan pikirkan yang lain. Bapak khusus untuk jadi supir kami. Kan mantap. Ini kita cari imam, Pak. Tapi kita gaji dia 500.000. Anaknya ampe, bininya 2. Kita gaji dia 101.500.000, anaknya 4 sekolah, makan mau dipikirkannya, bininya 2. Kira-kira husuknya dia sholat tuh? Husuk atau tidak? Enggak. Hah? Coba bapak buat, Pak, kami angkat bapak imam di sini, gaji bapak 10 juta sebulan. Mantap kan? Mantap enggak? Ikut enggak? 1.500.000 kita kasih dia. Bapak 5 waktu harus di masjid. Anaknya ampe, bininya 2. Kira-kira kusuk enggak dia atau tidak tuh nanti? Nih minta maaf nih. Hah? Banyak dosa jadinya. Nah. Kan, Pak. Inilah. Makanya kalau saya kadang-kadang berpikir, mantap juga program pemerintah ini, Masjid Paripurna ini, yuk dicari imam, digaji imam. Gajinya 5 juta. Maka dia ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, Pak, begitu habis sholat subuh, cari dia main jadi tukang pakam. Nanti masuk sholat mulai jadi, Pak. Kenapa? Karena memang kebutuhan itu sangat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dikatakan pengurusan masjid itu. Kita tidak penting bangunan harus rancak, Pak. Tidak mesti harus setiap tahun ganti pembangunan. Tapi tolong petugas-petugas masjid itu kita sejahterakan hidupnya. Kenapa? Terutama imam. Karena kalau sudah sejahtera hidupnya, insya Allah kehusukan akan datang pada diri dia. Kalau bisa ditanya, Pak Ustadz, kalau sudah digaji di akhirat besok masih dapat gaji lagi dari Allah? Minta maaf, gaji di dunia ini persekot. Kalau yang kontan besok di akhirat. Saya kira, Pak. Coba ada kawan saya penyuluh jadi imam dia di luar, di negeri orang. Berapa gajinya, Pak? Bukan main. Di teleponnya saya, alhamdulillah Pak Ustadz, gaji imam di sini bisa babi nyampe. Kan mantap tuh. Makanya saya bilang, walaupun bisa Pak Ustadz, jangan babi nyampe. Ingatlah bini cie ajo. Iya Pak, katanya. Udah kawan saya imam sama-sama penyuluh di Kuala Rumbai,
Alhamdulillah dia termasuk hafal 30 juz langsung dengan sanad yang sempurna. Maka dia berhenti jadi penyuluh karena penyuluh itu honornya 1 juta. Imam dia di negeri luar. Alhamdulillah Pak, sejahtera. Ya cuman makan sudah ada, belanja keluarga sudah ada, kerja dia adalah membaca Al-Quran. Kalau gajinya 1 juta bagaimana baca Quran Pak? Harus juga mencari yang lah. Kalau sudah di pasaran Pak, la ilaha illallah. Nah, jadi itu. Kemudian kita lanjut. Ada lagi hadis lain Pak. Saya baca hadisnya biar sama-sama nanti kita pahami. Termasuk di dalamnya, dalam satu riwayat itu, bahwa sholat itu sebenarnya cuman 1 kali aja. Tapi boleh mengerjakan sholat itu. Inilah kemuliaan berjamaah itu. Bahwa diriwayatkan sholat yang wajib itu kita kerjakan sebenarnya cuman 1 kali saja. Bolehkah kita 2 kali sholat zuhur? Bolehkah kita 2 kali sholat isya? Nah, Saya pernah lihat habis sholat itu langsung saya tanya sampai 3 kali dia sholat maghrib. sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Biarlah Allah memilih yang mana yang mau dia terima. Ada hadisnya Pak. Dalam hadis itu dikatakan la tusallu sholatan fi yaumin marrataini. Jangan kamu sholat 1 waktu itu 2 kali. Pemahaman ini saya coba bacakan pendapat para ulama itu. Annahuma faridotun wala kedua-duanya itu adalah sholat fardu. Kalau dua-duanya sholat fardu itu tidak boleh. Dah, tunggu. Kecuali apabila satu di antaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya begini, saya sholat, saya pikir orang berdiri semua ini. Saya pikir orang itu sudah selesai sholat. Saya sholat wajib langsung. Begitu saya selesai salam, baru qomat mengerjakan sholat berjamaah. Bolehkah saya sholat lagi? Boleh atau tidak? Boleh. Yang mana yang boleh? Kemudian disebutkan pendapat itu adalah la yusalliha marrataini munfaridan. Jangan kamu sholat 2 kali sholat sendiri. Boleh sholat berjamaah, yaitu adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i membolehkan, tapi sholat berjamaah waktu dah habis. Ya Bu, ini mungkin apa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Saya mohon maaf dulu. Saya mengejar sholat di Masjid Aid. Karena janji habis isya langsung wirid. Ya Bu, 10 menit bisa saya kejar.